Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وهو رب الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأزكياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah majelis Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah tadinya. Hingga pada saat ini kita duduk niat i'tikaf menuntut dan mengambil daripada warisan yang mulia, warisan daripada manusia yang dimuliakan oleh Allah, dan warisan itu yang menghantarkan kepada kemuliaan, yaitu warisan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa ilmu agama yang kita disuruh untuk menuntutnya sampai masuk ke dalam liang lahat. Mudah-mudahan ilmu agama yang kita tuntut Allah berikan adalah ilmu agama yang semakin bertambah pula takut kita kepada Allah, semakin bertambah pula kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semakin bertambah pula kedekatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, apalagi kita berada di bulan Rabiul Awwal, bulan kebahagiaan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sedangkan kebahagiaan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Namun ketika beliau dilahirkan, itulah merupakan kebahagiaan kita sebagai umat beliau. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dengan hadirnya bulan Rabiul Awwal, karena kegembiraan dan kebahagiaan di bulan Rabiul Awwal sudah Allah tampakkan sebelum kita bahagia. Allah tampakkan kepada seluruh makhluknya pada saat itu untuk bahagia menyambut manusia yang paling mulia dan kekasihnya, kekasih kita semua, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebahagiaan dan kegembiraan yang pernah ada pada saat itu Allah bahagiakan pula hati kita pada saat ini hingga wafat kita dalam keadaan tersenyum bahagia, husnul khatimah. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Beliau mengatakan pada kalam hikmah yang selanjutnya, amaraka fi hadhihi ad-dari bin nazar fi mukawwanatihi, ya, amaraka fi hadhihi ad-dari bin nazri fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka ad-dari an kamali dhatihi. Ujar beliau Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, diperintahkannya kamu, siapa yang memerintahkan? Yaitu Allah. Fi hadhihi dar, pada ini kehidupan, yaitu kehidupan dunia.
Bintawari dengan memandang, fi mukawwanatihi yaitu pada setiap makhluknya, pada setiap yang selainnya. Wa sayakshifu laka, sehingga dengan cara demikian Allah membukakan bagimu daripada hijab. Allah berikan kekasyafan bagimu fi tilkad dar, pada itu tempat, an kamali dzati, daripada kesempurnaan memandang zat wajibal wujud Allah Jalla wa'ala. Kalau kita hidup di dunia sering memandang apa saja yang kita pandang, di situ kita mampu melihat atau memusyahadahkan tajallinya Allah dengan asma atau sifatnya, maka ujar Imam Ibn Athaillah, kelak di akhirat orang itu akan melihat kesempurnaan zatnya. Di sini dulu awal daripada perjalanan kita untuk bisa mencapai kesempurnaan pandangan kita untuk bisa melihat zat wajibal wujud yang bersifat kesempurnaan kelak di akhirat. Kalau di sini saja kita tidak mampu memusyahadahkan, melihat semua akwal, setiap melihat alam yang dijadikan oleh Allah, melihat semua makhluknya, kita tidak mampu melihat isi daripada semua itu, yaitu ada Allah tajalli di balik itu, maka tidak akan bisa kita dan orang itu mampu melihat zat wajibal wujud kelak di akhirat dengan sempurnanya. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah wa rahimahumullah, di sini disebutkan juga di dalam kitab ini mengutip daripada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inzuru madza fis samawati wal ardh, katakan wahai kekasihku Muhammad, unzuru, pandanglah, madza alladzi khalaqas samawati wal ardh, yaitu apa saja yang di langit dan bumi, yang dipandang yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya begini, ketika kita melihat apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, maka otomatis melihat siapa yang menjadikan langit, siapa yang menjadikan bumi, serta isi-isinya. Di dalam ayat yang lain disebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi, kami perlihatkan kepada mereka daripada tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami, ujar Allah, fil afaq, pada seluruh hukum, pada seluruh wilayah yang ada di muka bumi ini, ya kan? Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri. Untuk apa? Untuk litabayyana lahum annahul haqq, supaya nampak jelas bagi mereka bahwasanya yang ada itu hanya yang hak, yaitu Allah juga adanya. Ya Allah, melihat Allah di muka bumi kadang-kala dengan ainun nawar, di pandangan mata zahir dan apa. Maka memandang Allah saat ada kita di dalam kehidupan dunia ini dengan ainul basirah, yaitu dengan pandangan mata hati. Tidakkah ketika kita melihat segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, ada saja asma ataupun sifat yang Allah bertajalli pada makhluk itu. Umpama dia melihat orang yang taat, ya kan? Memandang kepada orang yang taat, indahnya pandangan dia ketika melihat orang yang taat. Lalu dia ada lagi memandang orang yang taatnya, dia memandang al-mu'izzu. Siapa al-mu'izzu? Jawab, siapa al-mu'izzu? Allah yang maha mulia, yang maha memuliakan, al-mu'izz. Ketika melihat orang yang melakukan maksiat, melihat lagi asma Allah di situ, al-mudhillu. Apa itu al-mudhillu? Orang yang menghinakan. Jadi di dunia ini yang memuliakan Allah, yang menghinakan Allah. Lalu ketika kita
juga melihat orang yang taat di balik itu ada asma Allah Al-Mu'izz. Ketika melihat orang ahli maksiat di belakangnya juga ada asma Allah Al-Mudhil. Lalu akhirnya setiap apa yang kita lihat kadang memandang lagi kepada elok ketaatannya atau hina kemaksiatannya, tapi memandang ada Allah di balik itu. Pinanduk, ujar bahasa kita pinanduk. Lalu setelah kita pinanduk, bahwa ada Al-Mudhil, ada Al-Mu'izz, mau syahadakan pula. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai kekasihku Muhammad, Allahumma ya Allah, tu'til mulka man tasha', yang telah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Wa tu'izzu man tasha', dan yang memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Wa tudhillu man tasha', dan kehinaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Ya kan? Wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in. Maka semuanya itu kembali adalah kebaikan bagi apapun yang telah dijadikan. Biyadikal khair, ini adalah kebaikan biar ya Allah. Adanya Mu'izz, adanya Mudhil di kebaikan Allah. Tidak ada yang tidak baik. Yang Mu'izz dijadikan oleh Allah sebagai perbandingan kepada yang Mudhil. Yang Mudhil sebagai perbandingan kepada Mu'izz. Maksudnya ketika kita tajalli, ketika kita melihat orang ahli taat dan di situ kita pinandu tajallinya Allah dengan asma Al-Mu'izz tadi. Oh, ini maha mulia, memuliakan Allah pada orang ini. Kenapa jadi mulia? Karena ada Al-Mudhil, ada perbandingannya. Lalu kita melihat Al-Mudhil, kenapa orang ini dihinakan oleh Allah? Karena dia melakukan ingkar kepada Allah dan lawanannya ada Al-Mu'izz. Maka lawanannya ada kebaikan. Dia tidak akan tahu yang namanya benar kecuali adanya kesalahan. Bukan? Ada yang tahu kita yang mana yang benar kecuali kesalahan itu disertakan oleh Allah, ada sebagai lawanannya. Umpama ini berbagi baju kopi ya, baju kopi, di dalam baju kopi itu kita ada tahu ya kan, itu kopi kan baju haram kan, ya kita ada tahu. Atau seumpama di balik kopi itu ada gula, yang mengolah kopi itu nyaman. Kita kadang melihat gulanya, yang dilihat tuh kopinya warnanya hitam, gulanya sudah larut. Mana kita tahu itu ada gula, kecuali ada lawanannya gula, rasa. Yaitu lawanannya manis apa? Pahit kan masih? Ya. Pahitnya masih enggak? Manis lawannya apa? Masih lagi. Ya. Kalau hambar lawanannya, nah, jadi manis lawanannya pahit, asin, apa lagi? Hambar. Manis lawanannya pahit, asin, hambar. Hambar lawanannya bisa pahit, manis, asin. Ya. Bagaimana tahu hambar? Kecuali kita tahu pahit, manis, asin. Punya kita tahu pahit, manis, asin. Masa kita bisa membedakan antara hambar, pahit, manis, asin? Oleh sebab kita tahu adanya pahit, adanya masin, adanya manis, tahu hambar, adanya manis, lalu tahu hambar, pahit, dan asin. Itulah hidup dan kehidupan. Apa saja yang menjadikan yang tadi menurut pandangan kita buruk, padahal dari keburukan itu kita mendapatkan kebaikan.
Selagi kita mampu mensyahadahkan di balik segala penciptaan itu ada Allah, memandang daripada tajallinya Allah dengan asma dan sifatnya. Dulu Nabi Musa melihat Allah secara zat, ya, secara zat, karena puas melihat Allah secara asma dan sifat. Hendak melihat zatnya, misalnya apa wajah Allah sebelum di mana Allah mengatakan dalam firman-Nya, Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, arini anzur ilaika, perlihatkan kepada ulut biar yang kayak apa dulu. Kenapa jadi Musa hendak minta melihat Allah? Karena Nabi Musa ini setelah mendapatkan mukjizat, ujar Allah, lempar tongkatmu jadi ular waktu melawan bubuhan sihirnya Firaun, tukang sihirnya Firaun, ya kan? Waktu disuruh Allah wadmum biadakan fi jaybik, ya kan? Wahai Musa, kapit tanganmu di bawah ketiakmu, ujar Allah nih. Saya keluar cahaya api, ya kan? Nabi Musa pada saat diperintahkan itu sampai ngawakala, tapi setelah melihat habis diperintah, melihat keanehan dan keajaiban, ini siapa orang yang membuat ini? Hendak melihat deh. Yang mengolah keajaiban ini Allah tahu Nabi Musa, tapi kayak apa bentuknya? Nabi Musa penasaran. Tapi pada saat Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan atau mentajallikan zatnya secara utuh, aku ujar Allah, jangan Musa, tuh lihat di gunung itu mampu berganda ketika kau tajalli, maka fasawfa tarani, ujar Allah, maka kamu akan melihat aku. Tapi katanya apa? Ya kan? Ja'ala rabbuhu lil jabali dakka wa khara Musa sa'iqan. Ya tuh ayatnya. Maka pada saat Allah hanya memunculkan sedikit, ya kan, hidup gunung hancur. Kenapa? Karena ini tempat kadang mampu menjadi tempat tajallinya Allah. Allah yang menjadikan tempat. Allah memang tidak bertempat, tapi tempat ini kadang kala mendukung tajallinya Allah secara benar. Ya kan? Wa khara Musa sa'iqa, dan Musa pun tersungkur pingsan. Ayo, kita mesti hendak melihat aku. Hanya sedikit aja memunculkan gunung hancur. Apalagi sudah sempurna hancur dunia ini. Aduh, siapa yang memikirkan tajalli Allah dengan zatnya yang kita kadang-kadang maaf dirasuki oleh hasudan setan, ujar setan. Ayo, kita minta Tuhan, kayak Musa, kayak Tuhan, anda membayar kayak ini, padahal itu sudah merusak akidah kita. Karena ada boleh mengumpamakan Tuhan dengan apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ada boleh mengumpamakan Allah dengan seumpama apapun. Pokoknya kalau ada masih gambaran di dalam hati kita Allah itu seperti ini, seperti itu, maka buang jauh-jauh. Itu akan merusak iman kita dan i'tiqad kita. Karena Allah karena kalau diumpamakan dengan cahaya putih, cahaya Allah. Ada kawan biar melihat hal keajaiban semua di tengah malam, ada cahaya seperti warna jamur hijau, ada warna ungu, yang kan bisa pilihan, lalu dia ucap jangan Allah. Nah, tidak boleh. Allah. Lalu Bapak Ibu rahimahullah wa azabakumullah. Dari pelajaran di mana Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk melihat dan wajibal wujud, yang di mana tempat ini kadang waktu Allah mentajallikan, kadang waktu bumi ini sebagai tempat tajallinya Allah secara zatnya. Maka ambil contoh saja makhluknya itu matahari. Matahari itu makhluknya Allah. Ditarik, pakatan ke bumi, kayak ke bumi. Jangan, itu hanya makhluk Allah, matahari. Ya kan? Tarik, pakatan ke bumi, kayak ke bumi. Hancur, luluh langkah, kepanasan, lebur. Itu hanya matahari makhluknya. Jangan bina wali-wali oleh Allah Muhammad darawat. Lalu ujar Imam Ibn Athaillah, ketika kita bisa melihat apapun makhluk Allah yang kita berada di dalam bumi atau dunia ini, nah disitulah nampak
kita memusyahadakan tajallinya Allah dengan asma dan sifatnya, kita mampu sudah seperti itu, kelak nanti kata Imam Ibnu Athaillah di akhirat dia akan mampu melihat Allah secara seutuhnya. Karena setiap dia memandang apapun, dia ingat Allah. Allah. Contoh lagi, yang belakang sekolah represi, ke gunung, ke pantai, ada masalah. Pantai syukur jalan dia untuk mendapatkan rasa syukur dia menjalani perjalanan di muka bumi Allah untuk menuntut apa? Menuntut karunia Allah. Kayak cara menuntut karunia Allah yaitu dengan mensyukuri perjalanan itu, sa'yan masykurah, perjalanan yang penuh syukur, sa'yan masykurah. Melihat pantai begitu indahnya dengan desiran ombak yang menghembaskan kepada batu-batuan di samping pantai ataupun di samping daripada tepi pantai itu. Indahnya, bagusnya. Biar ada lagi memandang indahnya lautan, tapi biar memandang yang menjadikan lautan lebih lagi indah daripada itu lautan. Biar mengatakan subhanallah maha suci Allah. Biar seumpama diberikan oleh Allah karunia lagi mampu melakukan sesuatu khariqul ada, menyalahi dari kebiasaan manusia. Seperti contohnya dibukakan oleh Allah itu melihat masalah hati orang. Nah, melihat hal ehwal orang secara dalam. Nah, pada saat itu ujian yang paling terberat adalah ketika dia masih memandang makhluk itu, sehingga keluarlah kata baik lisan dan hatinya, nanti orang ada baik pelatihannya terpandang makhluknya, ada terpandang Khalik yang menjadikan itu makhluk. Padahal sudah Allah kami hijab, tapi memandang makhluk ini masih, artinya terbuka yang tersingkapnya hijab, hanya melihat air pada makhluknya, ada melihat di balik air itu ada Allah dan wajibul wujud yang maha menutupi itu air. Melihat anak pintar, bayangkan saja biar ketika kita melihat anak kita pintar atau manusia pintar yang ada di muka bumi bisa menjadikan aku bisa menemukan ini itu, ya kan? Dengan otaknya yang diberikan oleh Allah kecerdasan, dia memusyahadakan ini makhluk Allah, ya kan? Bisa menjadikan lampu, bisa menjadikan apa, padahal di balik itu ada Allah yang memampukan. Dia makan masalah kalau berdakwah ketika dihadapkan adanya ayam panggang, adanya itik, adanya iwak, adanya nasi kuning, nasi kuning, nasi mandi, sampai saja apa. Ya, pada saat itu yang malah nyaman yang mana? Ada berbagai macam iwak tadi, ada berbagai macam nasi. Yang malah nyaman makanan itu yang mana? Lapar lah, biar lapar rasanya ada di dalam jalan lagi. Harusnya rasa di jauh Tuhan, gigi sakit aja. Harusnya gigi sakit sehari jauh aja. Makanan yang nyaman tadi sudah mulai tidak terasa nikmat. Paham kita? Oh, berarti bukan makanan yang memberi nikmat. Walaupun makanan yang paling mahal pun dihadirkan di hadapan kita. Kalau Allah kasih penyakit pada mulut kita, apalagi rasa nyaman dan apalagi kita kopi dengan rasa kayak menjadi yang makan banyaknya ada rasanya. Nah, Bapak Ibu, rahimahullah,
kita rasa makanan yang dari nikmat sampai dia mengatakan, ayo kita manjakan lidah kita dengan makan makanan ini. Ya, ini makanan nikmat, ini lezat. Padahal hakikat lezat dan nikmat bukan di makanan. Allah yang kasih rasa. Jadi katakan pas makan kita alhamdulillah Allah masih kasih rasa. Biar mencapai, ya kan? Masih ada rasa hangat pada tubuh orang lain dengan merabakan pian. Bila tangan pian ini sudah katur, keras, ada bau berdarah disebut dengan stroke, ya kan? Nah, padahal ini dalam hati pian, ya kan? Tangan angkat bang, ya kan? Tangan angkat bang, dan ruang stroke. Ya. Ini juga nantinya melihat makanan tangan saya angkat, tidak apa? Sadar, yang mau ngangkat tangan itu siapa? Aku tahu. Tadinya waktu sehat, ini kuatnya kan, atau lemahnya ini kan? Nah, mangkat ini, tekan ini. Mangkat ini, waktu sehat kita kada sadar bahwasanya yang mengolah kita mau mangkat itu Allah. Nah, ketika stroke ya sadar. Dalam hati ini, angkat tangan. Dalam hati itu angkat, kata kawan, nah. Nangis tuh sadar, ya Allah. Ternyata pilihan yang memampukan belum kau makan ini. Allah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah wa ta'ala, anugerah yang terbesar diantaranya adalah kesehatan. Jangan sampai niat korbankan kesehatan hanya untuk mencari materi, tapi lupa kepada Allah yang memberikan itu materi. Boleh mencari materi, karena itu kewajiban, tapi ya tadi jangan sampai kesehatan biar habis mungkin anak lagi waktu istirahat. Padahal dalam Al-Quran disebutkan waja'alna nawmakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat kalian. Allah jadikan kita tidur supaya istirahat. Bayangkan ibadah aja Allah kadang menyuruh kita terus. Yang wajib berapa? 5 waktu aja. Ya. Habis itu sisanya diisi dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang sunnah. Kalau kita yang 5 waktu ini aja, kata Allah suruh kita fokusir tenaga kita. Allah suruh jaga kesehatan, saatnya goreng-goreng, ya kan? Saatnya bangun-bangun, saatnya makan-makan, saatnya sembahyang-sembahyang, saatnya pegawai-pegawai. Ya, ini menghargai pemberian Allah. Tapi kalau sudah guring mulai pagi sampai malam, belum lagi jam 1 hanya guring, sembahyang tidak ada, ya kan? Duduk majelis pada sahur tadi, ya Allah, dia tadi menyesal dari tidak tahu apa-apa. Ya Allah, nah Bapak Ibu rahimahullah wa ta'ala, sudah Islam. Baca belum baca itu banyak perawan. Ada kamu juga mengalahkan ketepatan aturan waktu melewati peredaran matahari yang Allah jadikan. Itu buat manusia, ya. Kalau dapat trennya habis selamat. Nah, banyak manusia terdidik oleh sebab ada rasa kesombongan, ada rasa keakuan. Itu yang kita buang. Jadi supaya kita itu hilang kesombongan, acaki memandang apapun itu dipandang sebagai Allah. Ya kan, hakikatnya Allah, jangan lupakan Allah. Kalau sudah dalam kehidupan ini kita melupakan Allah, dan ada pandangan yang namanya pandangan ainul basirah ini disertakan ada yang didahulukan, ada juga yang dibelakangkan.
untuk bisa kita mensyahadahkan dalam setiap pandangan kita bahwa segala sesuatunya adalah Allah. Dengan cara apa yang bisa kita lakukan? Terapkan pelan-pelan sehingga hati kita kadang cepat, kadang lalai, bahwa setelah kadang jauh kita jauh dari Allah, kadang bahwa kita jauh dari pertolongan Allah. Musyahadahkan seperti itu hingga wafat kita dalam keadaan ingat dengan Allah. Intinya husnul khotimah kan kuncinya bukan fikir astagfirullah dan bukan fikir yang lain yang kita Nabi la ilaha illallah. Ada dari makhluk kecuali Allah. Ya la ilaha illallah. La Tuhan, la nafiyun, ya la ilaha illallah. Itu istisna isbat ya. Jadi menafikan segala apapun yang selain Allah. Jadi inna Allah ditetapkan kecuali hanya Allah. Jadi segala sesuatu yang ada merusak dalam kita, merusak ibadah kita kepada Allah. Ya dengan cara kita bersyahadat, gunakan Bapak Ibu pandangan kita yang zahir ini sebagai media untuk bisa menajamkan pandangan mata hati kita. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang buta. Pandangan mata zahirnya yang ada melihat, tapi malah pandangan mata batinnya lebih tajam. Kita padahal dikasih pandangan mata zahir sehat, itu gunanya untuk menajamkan pandangan mata batin sebagai sarana untuk masuk kepada mata batin, melihat segala sesuatu agar mata batin bisa tambah hebat, tambah kuat, tapi disertai dengan kebersihan mata batin. Karena mata bersih mata batin, setajam apapun mata zahir, maka mata batinnya tidak akan berfungsi. Oleh mata batin yang kotor dengan sifat-sifat mazmumah yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Minta maaf, minta halal, minta ridho, mudah Allah mengampuni kita semua. Allah mengampuni dan membersihkan segala kotoran yang ada pada diri kita. Apalagi di bulan Maulid, mudah-mudahan tidaklah berakhir ini Maulid kecuali kita sudah dapat ibadah keberkahan Maulid. Di antaranya adalah Allah izinkan mata kita yang penuh dengan dosa ini dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad walaupun hanya dalam mimpi. Ya Rabb syarif bi ru'yati sayyidi, ya Rabb muliakan qulub, ya Rabb syarif muliakan kami dengan bisa melihat kekasih kami, idola kami, panutan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila as-suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila as-suruji.
قلوبنا من كل وصف وأعنا على الإجلال